Baik, selamat pagi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mol atau dengan kepanjangan istilahnya adalah mikroorganisme lokal atau lebih umum dikenal lagi yaitu pupuk cair. Pupuk cair ini atau mol ini bisa kita gunakan untuk langsung disemprotkan ke tanaman sebagai zat perangsang tumbuh. Bisa juga digunakan untuk kompos sebagai dekomposer, artinya untuk mempercepat perombakan atau fermentasi atau pembusukan bahan-bahan organik sebagai kompos atau pupuk padat. Nah, mol ini terdiri dari beberapa bahan. Bahan ini bermacam-macam, diantaranya salah satunya adalah satu rebung bambu. Bambunya bambu apa saja? Seperti ini. Kenapa kita mengambil bambu? Karena bambu pertumbuhannya sangat cepat, sehingga di sini diduga ada zat yang namanya zat gibberellin atau zat perangsang tumbuh atau untuk mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya bahan-bahannya ada lagi bonggol pisang. Ini adalah bonggol pisang atau pisang, tanaman pisang yang bagian bawahnya yang terendam oleh tanah. Bonggol pisang seperti ini. Kenapa kita menggunakan bonggol pisang? Karena bonggol pisang logikanya ini adalah tempat penyimpanan makanan bagi tanaman pisang. Karena akar semua menaruh makanan di sini, sementara batang juga mengambil makanan dari sini. Nah, selanjutnya ini juga bisa dibuat mol. Ini namanya labu kayu kalau di Sumatera. Tapi kalau di Jawa istilah lainnya adalah bernuk atau buah maja. Ini keras, kita ambil yang tuanya seperti ini, yang sudah tua. Ini banyak tumbuh, tapi tidak dimanfaatkan selama ini. Kita akan memanfaatkan sebagai pupuk cair. Selanjutnya bahan-bahannya bisa limbah buah-buahan yang sudah kita tidak manfaatkan seperti ini. Ada buah pir atau buah salak, atau juga mungkin buah pisang, atau buah nenas, atau buah pepaya, apa saja buah-buahan yang sudah kita tidak manfaatkan. Selanjutnya bisa dari limbah sayuran seperti ini. Tidak hanya kol, bisa dari sawi, bisa dari caisim, atau apa saja dari limbah-limbah sayuran atau limbah pasar yang sudah tidak dimanfaatkan juga. Terus juga ada yang kita istilahkan adalah mol nasi. Ini bahannya terdiri dari nasi yang dikepal-kepal seperti ini. Kita letakkan di sersah bambu. Ini sersah bambu. Diutamakan sersah bambu yang sudah lapuk, karena ini untuk menambat bakteri nanti yang ada di sersah bambu. Selanjutnya untuk campuran airnya, cairannya, ini adalah air beras. Air beras atau air cucian beras. Kemudian ini air kelapa. Air kelapa boleh air kelapa muda atau air kelapa yang tua yang selama ini kita buang. Kita ambil bahan dengan bonggol pisang. Bonggol pisang ini dikupas seperti ini. Nah, setelah dikupas seperti ini, kita cincang. Dicincang, dikecil-kecil atau diiris sampai menjadi seperti ini. Ini bahan yang sudah diiris. Nah, kemudian bahan yang sudah diiris ini dimasukkan ke alat penumbuk atau dihancurkan, kemudian ditumbuk. Alat penumbuknya bisa seperti ini, alu dengan lumpang, atau bisa juga menggunakan blender. Nah, ini ditumbuk sampai halus. Nah, kemudian setelah halus, bahan akan seperti ini, halus seperti ini. Ini contoh bahan yang sudah halus. Kemudian kita langsung masukkan ke wadah untuk pembuatan mol. Wadahnya ini bisa terdiri dari toples atau ember atau bahan lain yang menggunakan plastik. Jangan yang menggunakan plat atau besi. Kemudian bahan tadi yang sudah hancur atau sudah halus kita campurkan dengan air beras.
air beras 1 bagian, kemudian juga air kelapa 1 bagian. Dari jumlah bahan seperti tadi, kita bisa campurkan 4-5 liter air dan air kelapa, air beras. Kemudian setelah ada campuran air beras dan air kelapa, kita tambahkan pemanis secukupnya. Secukupnya saja seperti ini, jangan terlalu banyak. Ya, secukupnya untuk bahan seperti ini. Kira-kira 5 liter air dengan gula. Coba bisa dilihatkan gulanya seperti ini ya. Gula merah, kita utamakan gula merah. Atau selain gula merah, bisa juga dengan tebu. Kemudian bahan tadi kita aduk supaya menyatu antara bahan mol, air beras, air kelapa, dan gula sampai betul-betul menyatu. Nah, setelah bahan tercampur semua, kita tutup dengan menggunakan plastik. Tutupnya bisa dengan tutupnya, Yus. Kita ambil tutup saja itu dulu. Nah, ada 2 alternatif. Kita bisa menggunakan tutup ini. Coba diperagakan, silahkan. Tutupnya, tapi kita menggunakan selang. Silahkan ditutupkan yang rapat. Kita menggunakan selang akuarium seperti ini. Kemudian ujung lainnya kita celupkan ke air. Ini air putih biasa. Tujuannya agar ada udara yang keluar. Kita buat serapat mungkin. Kenapa kita menggunakan kertas koran? Karena kalau kertas koran atau dengan kertas, ini bisa ada udara atau aerasi masih bisa masuk, sehingga nanti mol ini tidak meledak atau tidak menimbulkan gas yang bisa menyebabkan meledaknya tadi. Nah, setelah diikat rapi seperti ini, kita biarkan selama kurang lebih 15 hari. Mol yang sudah kita buat tadi, dan setelah dibiarkan selama 15 hari, kemudian kita saring. Kita buka tutupnya, kemudian akan kita pisahkan antara airnya atau molnya dengan ampasnya. Nah, seperti ini. Alat penyaringnya bisa menggunakan ayakan seperti ini. Jika untuk disemprotkan nanti, kita bisa saring lagi dengan yang lebih halus, seperti dengan kain atau dengan saringan untuk ampas kelapa juga boleh. Kita akan saring lagi yang lebih halus. Nah, seperti ini kita akan pisahkan. Tuangkan aja semuanya. Nah, jika sudah terpisah begini, ampasnya kita bisa manfaatkan untuk sebagai kompos. Dan cairannya ini kita bisa simpan di toples seperti ini dengan tutup tadi, atau kita bisa pindahkan ke tempat lain seperti dengan botol bekas air mineral ini, atau juga bisa dengan toples-toples seperti itu yang kita lihat di sampingnya. Jadi kita bisa pindahkan ke tempat lain. Nah, dengan kondisi seperti ini, mol yang sudah jadi ini kita bisa simpan lama, sampai setahun ini masih kita bisa simpan sebelum kita gunakan. Setelah tadi kita melakukan penyaringan, nah kita akan menguji dengan alat uji daya hantar. Ini namanya alat uji daya hantar. Ini fungsinya hanya sebagai saklar saja. Nah, ini kalau ini disatukan, ini akan hidup ya, bohlamnya akan hidup seperti ini. Nah, ini fungsinya sebagai saklar. Ini bohlamnya yang 100 watt ya. Kita lihat ini 100 watt bohlamnya. Nah, kita akan mulai pengujian dengan menguji air. Sini ada air putih biasa, air sumur, silahkan diuji. Nah, ini ternyata dengan bohlam yang 100 watt, hanya air saja, dia tidak mampu menyalakan listrik, tidak mampu menghantarkan listrik. Selanjutnya kita akan uji mol. Ini mol yang sudah kita buat tadi, yang sudah melebihi 15 hari. Ini
Ini contoh adalah mall bonggol pisang. Seperti ini. Lanjut kemudian ini adalah mall buah. Ya. Ini contoh untuk daya hantarnya. Kemudian selanjutnya mall maja. Lanjut dengan mall sayuran. Jadi ini adalah hanya salah satu indikator bahwa mall ini sudah baik atau sudah siap untuk digunakan.